Oke, jadi kali ini kita pengen bahas tentang volume ya, volume di market ya. Jadi pertama kita mulai dari definisi dulu ya, apa itu trading volume. Jadi volume itu kalau kalian ngeliatin di Google, ya kalian cari sekarang ketik ya di Google ya, technical analysis volume. Jadi kalau kalian lihat ya, nanti di Google bakalan kasih tunjuknya. Jadi ini, kalau misalnya di sini chart ya, misal ini candle, anggapannya kayak gitu ya, kayak gitu ya. Terusnya di bawahnya itu bakalan ada volume ya di sini nih, kayak di sini kayak gini ya kan, kayak gini ya. Nah ini by the way gue ngasal ya gambar volume ya, jadi nggak kayak gini volume. Nah dan seterusnya ya, sampai atas ini ya, kayak gitu. Jadi volume itu tingkat jual beli dari satu candle itu ya. Jadi kalau misal ada candle dengan volume besar yang besar, misal kayak ini candle ya, terusnya tiba-tiba di bawah sini volumenya besar banget ya, gede kayak gini, otomatis ya kita bisa berasumsi kalau candle ini lagi banyak banget peminatnya ya, meski kadang ada institutional trap atau lain-lain, pokoknya volume perdagangan di candle ini itu gede banget kayak gitu. Sedangkan berbeda kalau candlenya itu volumenya itu cuma misal candlenya panjang nih ya, tapi volumenya itu dikit banget, cuma cuma segini. Otomatis yang ini ya kita bisa bilang kalau volume itu rendah, berarti minat perdagangan dari aset itu rendah, sedangkan yang ini itu tinggi gitu. By the way, size dari candle-nya aja. Jadi kalau kayak candle-nya itu panjang atau enggak itu nggak ngaruh sama trading volume-nya. Pokoknya yang ngaruh itu volume di bawahnya, ya. Itu tentang volume. Jadi sekarang gimana cara kita manfaatinnya? Jadi ada dua cara buat memanfaatin volume ya. Sini gue bakalan ajarin, langsung aja kita praktek ke dalam chart-nya ya. Jadi di dalam chart-nya kalian bisa langsung import volume ya. Cara importnya kayak gimana? Di sini gue bakalan import volume ya. Jadi pertama ini layar trading view kalian ya. Ke indicators yang paling atas ini, habis itu cari volume. Gitu ya. Ini di volume ini nih. Bukan net volume, bukan apa, volume. Ya. Nah, kalau udah, kalian klik aja dan langsung muncul di bawahnya gitu ya. By the way, ini warnanya nggak ngaruh ya guys. Ini mau merah kayak, mau hijau kayak, mau apa kayak, nggak ngaruh. Jadi, dan gue saranin diganti warnanya. Kalau nggak, kalian bakal lebih terganggu ya. Lebih banyak noise-nya ya. Jadi kalian ganti warnanya. Kalau gue personally ganti kayak gini. Begitu juga sama candle ya guys. Nanti buat masalah candle kita bahas ya. Nah, cara praktekinnya. Jadi kalau volume udah puncak kayak gini, ini cara praktekin, cara pertama ya. Jadi di trend ya, market yang lagi trending gitu ya, kita bisa pakai volume sebagai konfirmasi dia beneran bottom atau enggak gitu ya. Jadi kita masuk contoh, kalau volumenya lagi, kalau chart lagi kayak gini, nah dia picking down kayak gini ya, terus ya volume itu juga ikutan menurun, berarti itu mengkonfirmasi ya. Jadi volume itu sebagai konfirmasi kalau trennya lagi naik, kalau trennya lagi turun, itu volume itu bisa dipakai kayak gitu ya. Nah, gue ambil contoh di sini ya. Misal di sini trennya, yang sini ini kita digala ya. Jelas banget trennya lagi naik ya. Ini uptrend ya. Jelas ya. Kita bisa lihat di sini volume juga picking up gitu ya. Kayak gitu. Coba kita cari contoh yang lain ya, yang lagi bullish juga. Terus yang ada minor correction ya. Misal di Oke, misalnya di sini ini lumayan perfect example. Oke, kayak gini ya. Jadi trennya lagi naik, otomatis volume ikutan naik gitu. Sedangkan trennya lagi turun, ya di sini volume ikutan turun. Ya. Giliran trennya mau naik, kalian lihat sendiri ya. Jadi ditarik guys, tarik garis ya dari volume puncak tertinggi sini ditarik ke kayak gini nih, tariknya nih. Ya, jadi kalian tarikin ke candle yang sebelumnya ini, tariknya berapa, ya kalian harus tarik yang ada titik pantulannya ya. Jadi di sini kayak trendline ya. Nanti gue bikinin modul tentang trendline yang lebih detail ya. Nah, harusnya tariknya di sini sih. Oke. Kalau kita udah tarik kayak gini, berarti next yang kita lagi tunggu, kalau misal anggap ini belum terjadi kayak gini ya. Yang kita tunggu sekarang itu tentang volumenya breaking out. Jadi sekarang kayak gini,
Oke. Kita belum bisa konfirmasi ini bottom. Kenapa? Soalnya ini volumenya belum breakout ya. Jadi ini kan garis yang kita set ya. Kalau next candle-nya volumenya breakout di sini, jadi dia ngebuat volume kayak gini, kayak gitu ya. Nah, dia berpotensi buat menguat karena volumenya ngedukung gitu ya. Nah, bisa lihat di sini, candle-nya candle bullish dan ini volumenya breakout ya. Marubozu candle ya, bisa lihat di sini. Berarti kita bisa confirm dia up ya. Kenapa? Soalnya volume di atas ini spiking up juga gitu. Sebaliknya guys, kalau volumenya udah di peak ya, di puncaknya, ya. Jadi kalau misal kita bisa tarikin ya volumenya, tarikin aja volume itu bisa jadi ditarik support sama resistance juga. Oke. Oke. Bisa lihat sini, yang hit ke atas ini ya. Ini sebelah sini nggak kelihatan, gua geser bentar. Nah di sini ya. Jadi itu area volume yang kuat. Ya, ini gua tarik ke sini aja. Oleh karena ini kita bisa asumsi ya kalau dia bakalan drop, terusnya kita cari lagi titik bottomnya. Coba kita nextin ya. Oke, kita tinggal tarikin kayak gini ya. Sama prosedurnya. Oke, kayak gitu. Volumenya breakout kan, otomatis kita bisa berasumsi kalau ini sesuatu, ini gerakan yang valid gitu ya. Jadi bukan gerakan-gerakan yang dimanipulasi ya. Gitu. Harusnya up sih ya. Oke, up ya. Sesuai rencana. Coba ini misal down ya. Nah, kita cari nih. Bottomnya di mana? Ditarikin. Kelihatannya ada breakout tapi candle-nya, price action-nya masih belum ngedukung. Ya. Nah, beneran false break ya. Kita tunggu pas price action-nya ngedukung. Oke, belum ada yang ngedukung ya. Kita belum enter. Jadi ini kita bisa tarik dari sini ke sini ya. Or dari sini ke sini ya. Jadi dua ya opsi ini ya. Oke, kita tunggu dulu ada volume yang spiking up. Ini gue udah lupa guys by the way chartnya. Oke. Kelihatan di sini dia udah mulai spiking up ya volume ya. Kalau dia tarik kayak gini harusnya ada breakout nih. Nah, breakout ya volume ya. Kita bisa asumsi next movement-nya itu setelah dia ngebuat recovery kayak gitu, dia kalau price action-nya ngedukung, dia ngopam ya. Tapi sayangnya ini price action-nya dari tadi nggak ngedukung guys. Coba kita cari yang agak ngedukung ya. Coba kita ganti pair ya. Oke, ini Ondo by the way kita udah call ya tadi. Oke. Drop ke bawah sini, tarik ke bawah sini ya. Volumenya mengecil ya. Terus di sini breakout kan. Volumenya breakout dari garis kita. Dia mulai spiking, otomatis dia langsung up ya. Kayak gitu cara manfaatinnya. Terus saya kalau misalnya dia di puncaknya di sini, dia di puncak sini kan. Ini kalau ditarik kayak gini dia udah naik gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Itu video singkatnya tentang volume ya. Jadi cara manfaatin volume kayak gitu simple banget ya. Gue bakal buat part 2-nya. Sorry ini by the way Ondo volume lagi turun ya. Harusnya dia tanking up nih bentar lagi. Gue bakal buatin part 2-nya tentang volume mungkin beberapa hari lagi ya. Buat sementara ini dulu dicerna. Kalau ada yang nggak ngerti tanya aja langsung di trading room ya. Tanya gue langsung aja di sini ya. Di sini trading room. Passwordnya itu kalau pengen tanya jadi nggak bisa sembarangan tanya ya. Oh enggak, passwordnya itu Guardians Volume ya. Gue ke-inspired by Guardians of the Galaxy sih. Passwordnya ini ya, jadi kalian kalau pengen tanya, input message ini, oke? Thank you yang udah nonton. Bye guys.